saya ditipu tentang pemasangan lampu. Jadi pada kesepakatan kita, saya kira ini diesel. Akhirnya saudara Bapak almarhum Rahman Baco drop tiang, dia memasang lampu di dusun Jibiosi, Kampung Pimi pada waktu itu. Namun tempat yang sekarang ada masalah ini, itu saya sesuai kesepakatan di adat tua-tua, kita kasih 5 hektar. Pimi 5 dari dusun Bate ke Jibiosi 5, jadi 10 hektar. Itu pun juga belum serahkan pelepasan adat, dan tanah tersebut kami belum ukur, cuma baru direncanakan. Setelah pemasangan habis, disitulah muncul bunyi atas seluas sebidang tanah 100 hektar. Akhirnya masyarakat atau orang tua saya keberatan, kok bisa sampai 100 hektar. Pelepasan pun juga orang buat sendiri. Disitulah kami menaikkan permasalahan ini. Berapa kali kami urus di pihak berwajib, tapi dengan dunia hari ini juga belum selesai. Setelah dicek, mereka jawab bahwa ada sertifikat. Nah, sertifikat yang saya keberatan atau heran itu kok bisa muncul dari tahun 2006. 2006 perlu saya sampaikan, itu kantor Polres Kerom itu belum ada. Itu belum ada, baru difondasikan. Permasalahan ini sampai di Polda pernah saya tanyakan. Itu pelepasan dengan sertifikat itu munculnya dari mana? Sedangkan kami belum serahkan pelepasan adat. Terus pertengahan lewatnya dari mana? Muncul sertifikat sebanyak 16 sertifikat. Jadi yang bisa saya sampaikan, apakah memang ada di aturan kita di negara Indonesia ini, mungkin ada aturan seperti itu. Ya, ada sertifikat dulu baru kita siap tanah atau kasih tanah dari belakang. Dan saya dirugikan. Tanah 100 hektar diklaim oleh pihak tertentu, Bapak almarhum Rahman Baco. Nah, sementara ini yang diklaim anaknya Ilham Baco sama Iis. Saudara Iis ini, dia sementara ini menjabat pegawai di kantor BPMK karena masalah pemasangan ini. Jadi Bate 100 hektar tanah dia bertahan, ini diminta harus dibayar. Akhirnya kemarin terjadilah pembayaran dana kampung dari Kampung Pimi. Dalam artian Ibu Is dia potong dari dana kampung untuk membayar jasa pemasangan listrik? Iya, dia memotong, memverifikasi ini, potensi dan tanda tangan Ilham. Ini bukti ini saya sudah masukkan semua di dinas terkait, di pemerintahan sampai di kepolisian. Apakah yang bersangkutan sudah dipertemukan dengan Bapak Ondo? Belum sementara ini. Saya masih menunggu. 2 hari kemudian kemarin saya ke sana ceritakan saya punya laporan sekarang ini sampai di setingkat mana.
mereka buat, dan di sini sudah ada bukti pembayaran sebesar 216 juta. Jadi sertifikat yang mereka pakai itu ada sebanyak 16 sertifikat. Lalu apakah pekerjaan yang dilakukan oleh almarhum Rahman Baco mengenai pemasangan listrik itu ada keterangan dari PLN bahwa itu pekerjaan yang sah? Pemasangan jaringan tersebut setelah habis masang sampai 2011 itu terputus. Saya dipanggil karena PLN Arso 2 mengatakan bahwa ini tidak melalui aturan. Jadi surat tersebut yang saya dapat dari PLN. Itu artinya tidak ada legalitas SPK, perjanjian kerjasama untuk proyek ya? Ya, jadi tidak ada surat pemberitahuan begitu dari PLN. Mereka tidak lapor. Jadi ini surat yang kemarin saya dapat. Apakah tertera ada pemasangan ilegal? Jadi dia bisa bilang bukan lewat pintu tapi lewat jendela. Dia memasang ditarik dari Arso 10 jaringan tersebut. Maka dengan itu dari PLN Arso 2 ambil tindakan memutuskan. Akhirnya saya dipanggil 3 kali, suruh menghadap jaringan tersebut atau ya siapa yang kasih masuk. Katanya Bapak Rahman sudah melapor di sini. Setelah karena saya tidak pergi, mereka datang di sini. Kita sama-sama sepakati, saya sampaikan pada PLN, sudah apapun permasalahan nanti bisa ditingkatkan atau kita nanti cari tahu. Yang penting masyarakat minta pasang kembali. Pembayaran nanti kami langsung bayar di kantor PLN tersebut di Arso 2. Saya cari tahu ke BPN Kerom itu tidak ada, mereka punya data-data di kantor. Ini sertifikat yang keluar di tahun 2006 ya? Jadi saya ceritakan apakah betul sertifikat, mungkin dari kantor sini pernah turun di tahun 2006. Ada berapa sertifikat? Jadi sebanyak 16 sertifikat. Setelah di situ dikasih surat ini. Setelah itu kami pihak adat berpikir karena dirugikan, kini sudah bayar dengan dana kampung, terus kami punya tanah diklaim 100 hektar. Akhirnya kami bikin surat pembatalan bahwa sertifikat atau pelepasan adat dibatal karena itu ilegal atau dibuat di mana kami tidak tahu. Di sini masyarakat adat termasuk Kepala Suku dengan Bapak Ondo. Jadi pada tanggal 21 Juni masyarakat adat punya kesepakatan kami membatalkan pelepasan tersebut. Surat kesepakatan yang tadinya surat kesepakatan menjadikan surat pelepasan adat. Jadi inilah yang kami membuat. Kemudian kemarin 2021 dan Juli saya membuat laporan polisi. Kemarin saya sudah sampaikan kalau di bawah tidak mau membantu saya, lebih baik saya langsung ketemu Bapak Kapolres Kerom untuk menanyakan tentang hak tanah adat saya yang dalam hal Ibu Iis dengan Ilham ada mengklaim 100 hektar ini. Kami minta Bapak Kapolres diperkenankan untuk diusus tuntaskan kami punya
permasalahan kasus tanah adat 100 hektar ini. Tanah 100 hektar itu, jadi itu ada warga lain yang punya kapling di dalam. Akhirnya semua diklaim oleh Ilham Baco sama Ibu Iis. Melihat permasalahan yang sudah bergulir sejak lama, yaitu tahun 2010, yang mana hanya karena kebutuhan masyarakat adat ingin merasakan fasilitas listrik. Setelah itu ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan jasa itu dengan cara memasangkan listrik di tiang listrik. Padahal janjinya adalah memasangkan listrik menggunakan genset pribadi. Padahal yang bersangkutan dalam hal ini adalah Rahman Baco. Dia tidak ada sama sekali kerjasama dengan PLN atau mungkin mendapatkan proyek. Kemudian selanjutnya dari kasus itu kami menilai bahwa masyarakat adat sangat diintimidasi atas jasa pemasangan listrik sampai muncullah sertifikat keluar tahun 2006 yang mana jasa pemasangan itu di tahun 2010. Nah, ini modus pemasangan listrik, tetapi pihak Iis, yang mana Iis ada saat ini menjabat di BPMK, dia menggunakan kewenangannya untuk mengintimidasi masyarakat adat menggantikan jasa pemasangan listrik dengan mengklaim tanah adat Bate. Kemudian saudara Iis juga menggunakan kewenangannya untuk memotong hak dana desa dari Kampung Kuimi. Nah, saya minta laporan-laporan yang dilakukan oleh pihak masyarakat adat ini, Kapolres Kerom harus serius memproteksi masyarakat adat atas dasar bukti-bukti yang sudah disampaikan dan berdasarkan laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh saudara Aten Bate 16 Juli 2021. Hal ini harus segera dituntaskan. Jika tidak, ini menjadi sampel bahwa Polres Kerom sama sekali tidak mengindahkan tentang permasalahan tanah adat. Sekali lagi, Kapolres Kerom supaya bisa adil dan usut tuntas mengenai kasus modus pemasangan listrik, kemudian keluarnya 14 sertifikat 2006, padahal pekerjaan ilegal pemasangan listrik di tahun 2010. Sertifikat itu pun keluar tidak terdaftar di pertanahan. Saya kira bukti-bukti yang kami pegang ini sudah sangat kuat untuk menjadi bukti awal kasus penipuan bermodus mengklaim tanah masyarakat adat. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa pihak dari masyarakat adat melapor kepada kami LSM Gempur Papua untuk mengusut, mendorong kasus ini supaya bisa diselesaikan di Polres Kerom.